misal kayak Poco X3 NFC, mereka ditampung dulu pesanannya sampai ada beberapa hari, berapa totalnya, baru mengirimkan permintaan ke pihak Xiaomi. Ini mungkin hanya pengalaman saya. Meng, ngapain kamu lewat? Xiaomi mengirim barangnya ke warehouse Lazada, baru dikemas atau di packing untuk dikirimkan ke pembeli yang ada di Lazada. Yo, what's up guys, I'm Muhammad Rizky VS and welcome back to my video. Mungkin ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya karena saya tidak akan nge-review atau lagi apapun dulu. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah segmen baru yang dimana kita akan ngeteh, yaitu ngebahas teknologi. Bukan ngeteh ini ya. Dan sebenarnya ini terinspirasi dari Sobat HP yang dimana membuat sesi ngebahas teknologi dengan cara kayak podcast gitu. Lantas pada video kali ini apa yang akan kita bahas? Tapi sekarang kita akan fokus ke sebuah info atau kayak bukan berita juga, tetapi lebih ke pengalaman penjualan perdana dari smartphone terbaru, yaitu Xiaomi Redmi Note 10, yang dimana seperti yang kalian ketahui perdananya itu jualnya itu ketika tanggal 6 April 2021, yang dimana sampai saat ini belum dikirim alias belum diproses. Ya masih diproses sih sama penjualnya, tapi belum ada update resi ataupun dikirim tanda-tanda dikirim. Nah pertanyaannya, topik kali ini, sebelumnya saya masih merasa bimbang ketika palingan juga Xiaomi itu kan kalau harganya murah, misal kayak Xiaomi Redmi Note 10 ini harganya itu kan 2399 atau 2,4 jutaan. Nah kasus ini pernah terjadi di Poco M3 ketika awal perdana flash sale-nya pernah mengalami kegagalan atau pembatalan sepihak. Nah, kasus pembatalan transaksi yang pernah terjadi di Lazada yaitu adalah dari ketika pertama kalinya Poco M3 perdana launching atau flash sale di Lazada. Itu bisa terjadi dikarenakan adanya tengkulak atau kayak orang yang memborong smartphone baru itu dengan harga yang Xiaomi tawarkan, terus dijual kembali dengan harga yang lumayan mahal, bahkan lebihnya itu hampir 2-300 ribu. Nah sekarang kita akan lihat di pesanan yang Lazada yang Xiaomi Redmi Note 10 ini dikabarkan terjual sampai 22 ribu. Nah di sini saya sendiri memesan yang warna Onyx Grey, yaitu varian yang 4/64 karena Xiaomi yang Redmi Note 10 ini hanya tersedia varian itu, tapi warnanya itu ada 3, warna putih, hijau, dan grey. Tapi saya ordernya yang grey karena yang greennya itu sudah habis. Di sini yang Redmi Note 10 ini tidak bisa bayar di tempat atau tidak bisa COD. Kasusnya kalau di Poco M3 itu masih bisa COD. Makanya ketika di pembatalan tuh si pembeli atau seorang yang ingin membeli Poco M3 itu tidak mengalami kerugian, hanya dibatalkan saja. Lantas bagaimana jika kasus ini terjadi lagi tetapi si pembeli atau konsumen dari Lazada untuk membeli Xiaomi Redmi Note 10 ini dibatalkan? Sampai saat ini video ini tayang di Lazada yang Xiaomi Redmi Note 10 ini. Nah kita lihat di Q&A atau di pertanyaan, banyak yang mengeluh, bahkan sampai 600 orang menanyakan kasus yang sama. Bagaimana ini? Belum dikirim juga. Terus ada juga yang dibatalkan sepihak, dimana pengembalian dananya karena mereka semua sudah kirim atau sudah transfer uangnya ke Lazada, sedangkan pesanannya masih diproses, dan ada juga yang dibatalkan karena itu masih belum dikirim. Mungkin ini hanya opini saya sendiri atau kayak pengalaman di Lazada gitu kan. Kasus ini bisa terjadi dikarenakan pertama, nah mungkin ini hanya opini saya atau pengalaman saya selama di Lazada. Kenapa saya mulai move on ke JDID? Dikarenakan JDID itu kan enaknya itu ketika saya membeli Poco yang X3 ini bisa COD, terus semuanya sudah stoknya itu kembali normal. Karena mungkin di Lazada ini mereka menerima permintaan pembeli dulu, kayak penjualan Xiaomi Redmi Note 10 berapa stoknya, menyiapkan berapa stok, tetapi barangnya belum ada di warehouse-nya. Biasanya seperti itu, soalnya di JDID juga saya pernah si penjualnya itu atau JDID itu misal kayak Poco X3 NFC, mereka ditampung dulu pesanannya sampai ada beberapa hari, berapa totalnya, baru mengirimkan permintaan ke pihak Xiaomi. Ini mungkin hanya pengalaman saya. Meng, ngapain kamu lewat?
seperti itu. Terus ketika sudah ada permintaan dan Xiaomi mengirim barangnya ke warehouse Lazada, baru dikemas atau di packing untuk dikirimkan ke pembeli yang ada di Lazada. Nah, terus bagaimana kalau dibatalkan sepihak? Biasanya dibatalkan sepihak tuh, nah di Facebook Xiaomi atau di Instagramnya, mereka sudah mencoba atau memulai sistem filter yang dimana mengamankan produknya itu dari tengkulak. Jadi kalau ada yang membeli satu atau lebih dalam satu akun ke alamat yang sama atau alamat yang mereka, jadi misalnya si A order Xiaomi Redmi Note yang warna green di alamatnya sama, terus pembeli kedua masih orang yang sama tetapi akunnya berbeda membeli produk yang grey, karena harus dibayar dulu, kemungkinan satu akun tuh hanya bisa membeli satu. Jadi kalau ada orang yang sama atau bahkan 3 lebih mengorder dalam satu waktu meskipun beda varian warna, kemungkinan ditolak oleh sistem Lazada. Jadi mungkin ini Xiaomi bekerja sama dengan Lazada membuat coding satu akun hanya bisa membeli satu unit. Nah, sampai saat ini produk yang saya pesan yang warna grey ini belum ada keputusan apakah dikirim kapan atau dibatalkan. Saya harap sih dikirim. Soalnya kalau dibatalkan itu prosesnya akan lebih rumit lagi, karena ketika sudah membayar lewat ATM atau bank atau Alfamart lainnya, pengembalian dananya itu membutuhkan waktu 4-7 hari kerja biasanya. Tetapi di sini saya kasusnya tuh belum semua orang ada yang menerima barangnya. Meskipun tadi saya lihat ada satu orang yang sudah memberi ulasan, tetapi namanya tuh ada di Q&A atau di pertanyaan di produk Lazada, produk Xiaomi di Lazada ini, dia dibatalkan katanya. Ada juga yang sudah paham, sabar. Jadi mungkin ini adalah ujian. Ya sebenarnya mah kalau dibayangkan gitu ya, Xiaomi Redmi Note 10 ini tuh, bayangkan jika misalnya ada 10 orang atau 1000 orang aja lah, 1000 orang pembeli, otomatis kan pengemasan, packing dan permintaannya itu gak mungkin dilakukan satu hari juga kan. Dan ini pembelinya hampir 20.000 dalam satu varian. Bayangkan ini di Lazada ada 3 varian, masing-masing ada 20.000 orang atau 10.000 orang yang membeli produk Xiaomi Redmi Note 10. Belum memproses semuanya dan masih ngefilter beberapa apakah ada yang dimaksud tengkulak tadi atau ada yang orang membeli lebih dari satu, maka sistem itu akan dibatalkan otomatis. Terus apa yang harus dilakukan sebagai pembeli atau konsumen ketika ingin membeli produk yang bisa dibilang bukan arti goib juga, karena ini, jadi maksud arti goib itu tidak bisa diorder tetapi harganya mahal dan susah didapatkan, sedangkan ini stoknya diperbanyak tetapi prosesnya dilamakan atau kayak pre-order. Sistemnya seperti itu. Nah, kalau pengalaman yang pernah saya coba, biasanya saya akan membeli produk Xiaomi yang baru itu biasanya sabar gitu ya, menunggu beberapa bulan atau beberapa minggu baru membeli, karena ingin menghindari ini. Tapi sekarang dikarenakan ini kesannya gak goib, saya mencoba iseng mencoba satu produk dan ternyata udah hampir 2 atau 3 hari belum dikirim dan belum ada update resi juga. Terus kasusnya itu tidak saya sendiri, melainkan ini yang protesnya juga hampir 600 orang di forum Lazada atau di produk Xiaomi Redmi Note 10 ini. Dan yang bikin mengecewakannya itu kendala yang kejadian ini kan tidak satu orang, bahkan hampir 600 lebih gitu kan orang protes. Pihak Lazadanya atau CS customer service-nya tuh yang menjawab pertanyaannya tuh bahkan kopas semua. Jadi kayak turut menyesal untuk kendala yang kakak hadapi, silakan hubungi customer service di Lazada bla bla bla, dan itu kopas semua untuk menjawab pertanyaan itu. Sedangkan untuk yang dibatalkan, mereka hanya menjawabnya silakan hubungi pihak terkait untuk memproses pengembalian dana. Nah, pengalaman saya kalau pengembalian dana itu kan 4-7 hari. Terus bagaimana kalau yang pakai pembayaran Alfamart atau ATM? Biasanya itu nggak langsung kembali ke ATM karena nggak bisa. Biasanya itu kembali ke saldo dana kalau terdaftar. Ada juga yang membayar pakai dana di Lazada, ataupun kita bisa mendapatkan kembalinya itu ke saldo yang akun Lazada biasanya itu. Jadi saldo kredit masuknya tuh. Dan itu tidak bisa dicairkan biasanya. Jadi bisa dicairkan kalau kita membeli lagi produk yang sama dengan harga yang sama. Ya meskipun paling bisa dicairkan dengan langsung mengisi forum pengembalian dana dan kirim ke rekening. Kalau kasusnya bisa semudah itu,
Terus kenapa harus dibatalkan? Bahkan kalau dibatalkan itu lebih rumit kembali. Bayangkan bisa 1000 orang dibatalkan, terus pengembalian dana 1000 orang diprosesnya lama lagi 4-7 hari. Mending jangan dibatalkan saja, tetapi menunggu produk sampai semingguan aja. Seperti itu. Jadi untuk semua yang mengalami kasus yang sama, mungkin ini salah satu pengalaman juga. Kalau saya sih pernah sih, soalnya jadi lumayan sakit sih. Kalau sudah nge-order, sudah bayar, terus dibatalkan, itu sakit sekali. Mendingan kita nggak usah beli aja, atau beli mahal sekalian tapi COD gitu kan. Waktu hari Selasa saja, saya merasa bimbang antara pergi ke Mi Store, karena lumayan jauh loh, Mi Store di Bandung tuh. Sedangkan alamat rumah saya nggak di kota gitu kan. Kalau ke Mi Store, kemungkinannya satu, ngantri, kedua, si HP-nya tuh langsung dibuka di sana, jadi mungkin bakalan dicek dulu, seperti itu. Terus ketiga, harganya naik 100.000. Nah mungkin itu yang bikin orang kayak udahlah kita beli online aja biar cepat dan biar aman lah gitu, gak usah keramaian gitu kan. Tapi kalau kasusnya seperti ini, yang kan 50.000 ini, kalau misalnya 10.000 atau 1.000 aja dibatalkan, itu sudah menghilangkan atau mengecewakan 1.000 pembeli. Dan itu kalau dihitung berapa uang yang harus dikembalikan, wah tidak kehitung. 2 juta dikali 10 aja udah 20 juta, kali 100 200 juta, ini 1.000 misalnya yang dibatalkan. Nah kesimpulannya ini adalah mungkin sesi ngobrol atau ngeteh ya, karena minggu depan udah mulai puasa. Jadi ini kalau orang nonton pas bulan puasa mungkin saya kesannya itu kayak batal gitu ya. Tapi kalau ini video ini banyak atau rame orang yang mampir ke video ini, kita sama, jadi kasusnya sama, membeli Xiaomi Redmi Note 10 dengan cara kayak di PHP atau kayak pre-order. Tetapi saya harap, saya doakan untuk semua yang terlibat dalam, bukan kasus ini ya, pokoknya dalam terlibat dalam Xiaomi Redmi Note 10 ini segera diselesaikan dengan cara Xiaomi atau Lazada segera mengirimkan smartphone Redmi Note 10 ini. Intinya sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, harus sabar. Soalnya kalau nggak sabar, ya pasti kemungkinannya kita mendingan beli langsung aja lah. Seperti itu. Cukup sekian, dan jika kalian suka video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan ini sebenarnya episode perdana karena saya kayak mulai cemas gitu ya, hampir 2 hari gitu belum ada update resi. Terus kalau dibatalkan juga udah terlanjur menyesal juga, soalnya kan nggak bisa dibatalkan kalau udah diproses. Terus nantinya juga bakalan menunggu lama lagi kalau dibatalkan. Jadi kita menunggu aja sampai produknya nyampe. Kalau di Lazadanya sih akan didapatkan ketika hari Jumat atau hari Sabtu tanggal 9 atau 10 April. Sedangkan sekarang kan hari Kamis. Sekarang hari Kamis tanggal 8. Jadi kalau misalnya besok nyampe, itu kayak mustahil. And I'm Muhammad Rizky PS, and I'll see you on my next video. Bye. Jadi sebenarnya ini tuh kasusnya tuh hampir semua orang mengalaminya. Semua jalan gak kenapa-kenapa.